Jadi lanjut ya. Jadi sampai di sini. Kita lanjut sebentar ya. Jadi dalam perkara kuantitatif yang tadi saya sampaikan itu berbicara tentang tingkat kepercayaan. Siapa yang mempercayai? Dan kepercayaan itu bukan cuma sekedar Anda yang percaya, tetapi bagaimana membuat orang percaya dengan hasil penelitiannya kita. Ya kan? Bukankah itu tujuannya? Bagaimana supaya orang membenarkan apa yang kita hasilkan, apa yang kita teliti. Itu tujuan penelitian. Ya kan? Coba bayangkan ya, bagaimana jika sekiranya Anda meneliti, tapi orang mengabaikan begitu saja. Apa ini penelitian usang, ya kan? Dan saya lihat, saya baca, meragukan sekali, ya kan? Jadi tujuannya adalah bagaimana nanti apakah penelitian itu kualitatif ya, kuantitatif. Kita mau membuat si pembaca atau si pembelajar, si penuntut ilmu itu percaya dengan temuan-temuan kita, ya kan? Secara novelty, nilai kebaruan. Tadi temannya sudah menjelaskan novelty ya, nilai kebaharuan. Apakah penelitian kita itu baru atau tidak? Kalau baru, kira-kira bagus nggak untuk kehidupan ini, kemaslahatan hidup ini? Baik atau tidak? Baik tidaknya itu diukur oleh kepercayaan itu, signifikansi itu ya. Itu diukur dari situ, bukan cuma kita yang mengukur. Wah, saya yakin itu sudah benar apa yang saya lakukan ini, ya. Itu sangat sedikit ya. Tetapi yang tersulit adalah bagaimana meyakinkan orang. Nah, misalnya dalam penelitian kuantitatif, ini saya contohkan. Misalnya dalam kuantitatif, setelah kita analisis ini, ya, populasi, dan secara spesifik kita analisis sampelnya untuk nanti hasil dari sampel ini kita berlakukan kepada populasinya, kita mau membuat populasi ini percaya, ya kan? Populasi yang banyak ini percaya dengan hasil yang kita dapatkan dari sampel penelitian ini. Bagaimana kita lakukan? Kita analisis secara baik, ya. Makanya seorang periset itu tadi dia dikuatkan oleh beragam tools, ya. Tools itu adalah alat penelitian, ya. Misalnya tadi kuantitatif, apa alat penelitiannya? Salah satunya misalnya dia menggunakan SPSS, ya. Bisa juga menggunakan misalnya Israel. Bisa menggunakan Israel. Apalagi banyak. Misalnya Anda menggunakan Amos. Amos itu bagian dari misalnya patch analisis. Apalagi banyak. Nah, misalnya juga tools untuk yang kualitatif apa? Pernah nggak diajarkan apa tools yang membantu seorang peneliti untuk memudahkan kegiatan penelitian seorang peneliti kualitatif? Apa toolsnya? Salah satunya Anda bisa menggunakan NPIPO. Nah, sekarang yang terbaru itu NPIPO 12, ya. Jadi kayak ini misalnya dia ini secara manual. Saya perhatikan walaupun saya tidak baca, ya. Coba cari ada nggak dia jelaskan dia menggunakan alat apa? Alat apa dalam kegiatan analisis datanya? Tidak ada. Coba cari. Kalau ada dia tertuliskan NPIPO, saya garansi kalian, ya. Saya garansi, ya. Selamatlah di mata kuliah ini, ya. Selamat lahir dan batin, ya. Nah, masih banyak lagi. Misalnya ketika seorang peneliti ingin mengetahui gap analisis suatu penelitian, itu ada juga toolsnya, ya. Menentukan gap analisis atau novelty, itu juga ada toolsnya. Misalnya Anda menggunakan misalnya alat yang namanya post repair, ya.
Postpure. Ini postpure itu bisa digunakan sebagai alat meta analisis data bibliometrik. Bibliometrik itu maksudnya adalah bagaimana seorang peneliti itu mudah menentukan suatu masalah penelitian yang sifatnya baru, teraktual dan kekinian, ya. Nah, kekiniannya misalnya yang 2021 tentang COVID-19, ya. Nah, kita lihat dulu ya. Itu berbicara tentang toolsnya, alat pengolahan datanya. Jadi kalau kita ini meneliti, tapi kita hanya mengandalkan isi pikiran. Kalau hanya mengandalkan isi pikiran, pengetahuan-pengetahuan yang sedikit kita miliki ini, kita tidak bisa bersanding, ya, minimal berjalan seiringan kemampuan kita dengan orang-orang yang berada di luar sana, ya kan? Kita susah bersanding dengan dia. Sedangkan kita saja yang memahami toolsnya itu dan bisa mengoperasionalkan toolsnya itu, ya, kegiatan yang membantu kita dalam kegiatan penelitian, kadang kita berat juga, ya. Bagaimana kalau tidak sama sekali, ya kan? Kata orang lebih baik ada daripada tidak ada, ya. Ya kan? Makanya saya tidak tantang kali tadi, ada nggak di situ? Yang saya tidak ada, ya. Karena kenapa? Pergerakan kita itu melambat, ya. Melambat naiknya. Datar lama datar baru naik. Orang itu langsung naik begini, ya kan? Secara persentase kecepatannya kita. Kecepatan di dalam beradaptasi dengan kebaruan teknologi yang menunjang kegiatan riset atau penelitian kita yang tadi itu bersifat tentatif, berubah-ubah, setiap saat mengalami perubahan. Dalam hal tools saja, ya, tools, ya, tools itu alatnya, ya. Dalam hal alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian itu, seiring perjalanannya waktu itu berubah-ubah versinya. Sekarang mungkin dulu kalian masih diajarkan SPSS versi 16. Versi 16 itu sangat lama sekali. Bahkan dalam hal analisis datanya itu terbatas pilihan. Sekarang dari 16 sudah berubah ke hal yang baru. Yang saya miliki sekarang itu sudah ada di 26. Saya mau survei dosen-dosen di sini, nampaknya masih mentok di versi 22. Padahal kan sudah ada versi ke 26. Ya. Jadi seiring perjalanan waktu itu banyak tawaran penggunaan aplikasi dalam hal penelitian, dan ini memudahkan kita, dan ketika kita tidak mampu beradaptasi dalam penggunaannya, siap-siap tergeser, ya kan? Coba, kenapa itu banyak orang, ya, itu kadang dipanggil oleh orang luar sana, misalnya, ayo kita menulis bareng, ya kan? Kita meneliti bareng. Kenapa biasa ada panggilan begitu? Karena orang baca track recordnya kita, kan? Dia baca hasil-hasil yang pernah kita buat itu, ya. Misalnya saya alhamdulillah tidak sombong, ya. Saat ini ada 2 publikasi nasional, ya. Artinya penelitiannya orang itu sebelum diterbitkan, ya kan? Sebelum diterbitkan harus dulu melalui hasil pemikiran si penelaah. Namanya itu reviewer, ya. Alhamdulillah saat ini saya sudah dipercayakan terlibat sebagai seorang reviewer jurnal nasional terakreditasi. Sinta, ada namanya Sinta tadi, Sinta? Jadi nanti itu dosen-dosennya skripsi yang kalian buat, dia akan meminta kalian
buat ke dalam bentuk jurnal dan diterbitkan ke Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Pernah disampaikan kan? Belum. Itu nanti menjadi tugas akhir kalian ketika kalian mau selesai. Terbitkan di jurnal itu, jurnal yang terakreditasi secara nasional, ya. Nah, sekiranya ada info, saya akan perlihatkan itu, ya. Misalnya yang saya diamanahkan, alhamdulillah yang amanahkan saya ini salah satunya dari Bali. Pengelola itu ya, pengelola penelitian-penelitian itu dari Bali. Salah satu juga di Jakarta. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi kalau kalian itu bisa menyelami persoalan riset ini, ada saja panggilan untuk Anda, ya. Apakah panggilan itu Anda sebagai pemateri, ya, ataukah Anda dipanggil untuk betul-betul terlibat sebagai kegiatan penelitian. Ya. Misalnya ada satu jurnal yang pernah saya teliti secara kolaboratif, ya. Kolaboratif maksud itu kerjasama dengan beberapa teman yang ada di perguruan tinggi. Kita terbitkan jurnal itu di jurnal internasional. Alhamdulillah ada satu, ya. Itu secara kolaboratif. Ya, karena orang panggil kita, kalau dia sudah tahu bilang, oh ini kemampuannya bisalah diandalkan. Seperti misalnya ada di antara kalian yang saya survei, bilang, oh ini kemampuan bahasanya mantap. Dia mampu merangkai kata-kata yang bagus, ya, yang masuk di akal. Nah, itu. Jadi kalau orang baca itu Anda akan dipanggil, ya. Jadi kuncinya Anda itu ketika ingin menyelam persoalan riset ini, di samping Anda memahami prosedur penelitiannya, metode penelitiannya, Anda juga harus beradaptasi dengan pemanfaatan aplikasi softwarenya, software penunjang pengolahan data penelitian itu. Dan yang terpenting adalah Anda membaca fenomena-fenomena yang terjadi. Karena fenomena-fenomena itu yang mengantarkan kalian untuk menyelami suatu kegiatan penelitian apa yang akan Anda lakukan, masalah apa yang akan Anda tuntaskan, ya kan? Orang peneliti itu adalah menuntaskan suatu masalah yang mengganjal di pikirannya, ya. Anda mau selesai karena ada masalah yang kalian harus kaji dulu, Anda teliti, ya kan? Sehingga dibuatlah karya seperti itu. Ya mungkin itu saja, ya. Nah, jadi ada yang bertanya sebelum saya akhiri. Mana Ripaldi? Ya, silakan ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Mana? Apa? Ya, kita sebelum akhiri silakan yang mau bertanya ya. Terkait itu tugas-tugas itu tetap kalian bawa. Kalau bisa bawa juga dalam bentuk filenya. Nah, karena kita akan mau kaji nanti, ya kan? Dan sudah secara metodologis apakah sudah sesuai, ya? Sesuai yang pada umumnya, ya? Bukan yang pada misalnya yang maunya kita. Saya mau ke begini, ya biar katanya kita Pak. Kalau saya mau begini, enggak bisa juga, ya kan? Karena kalau kita mengikuti apa yang sudah ada misalnya kan itu salah satunya karena sudah diuji tingkat kebenarannya, ya kan? Nah, silahkan. Bagaimana kalau kita meneliti memakai dua metode? Berarti di bab 3 itu kita simpan dua metode juga, Pak? Iya. Makanya itu dalam batang tubuh karya ilmiah itu batang tubuhnya pertama misalnya bab 1 pendahuluan, ya kan? Yang kedua adalah kajian pustaka, misalnya kan? Yang ketiga metode. Nah, khusus tadi yang ditanyakan oleh temannya, bagaimana kalau dua metode yang kita gunakan, Pak? Maka di bagian bab 3 itu, metode penelitian itu, kalian sebutkan itu. Karena metode itu berkaitan dengan bagaimana cara kalian untuk melakukan kegiatan penelitian itu. Makanya lebih tepat bukan menggunakan bahasa metodologi, tetapi tepat menggunakan kata metode karena langsung aplikatifnya. Jadi yang ditanyakan jelaskan di bagian metode itu. Jangan kalian jelaskan di tempat lain. Misalnya kalian jelaskan di bagian bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Jangan kalian sebutkan di situ, itu salah kamar. Apalagi kalau kamu sebutkan metode itu di bagian kesimpulan. Ya, salah kamar. Ya, jadi ada tempat-tempatnya, ya. Jadi gimana? Aman? Aman. Jadi tetap ya, pusing memang itu berkah, ya. Oke.
Lebih dan kurangnya ya, mohon dimaafkan. Kalau ada mau konsultasi, saya akan konsultasi lewat WhatsApp grup ya. WhatsApp grupnya itu ya santai saya kalau ketemu saya, santai saja. Rival saya tidak pernah lihat ini juga, barusan saya ketemu di lapangan karena diamanahkan sebagai manajer tim futsal. Oke? Nah, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke. Wih, kenapa? Mana?